materi modul 1.4 itu banyak hal yang berkaitan dengan materi-materi atau konsep sebelumnya, bahwa budaya positif yang terdiri dari di dalamnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada juga keyakinan kelas dan lain sebagainya, itu berpengaruh pada modul-modul sebelumnya yang kita pelajari, yaitu diantaranya bahwa visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini saya jadikan utama di sini karena memiliki sebuah tujuan yang begitu banyak sekali, terutama kita harus mengikuti pendekatan pada inquiry apresiatif dan juga membuat bagja untuk melakukan visi dari guru penggerak itu. Terutama untuk inquiry apresiatif, kita memerlukan kekuatan yang ada pada sekolah, terutama kekuatan aset yang kita miliki. Nah, lalu kita susun bagja untuk mensukseskan prakarsa yang telah kita susun sebelumnya. Nah, budaya positif ini berpengaruh sekali pada visi guru penggerak. Nah, bagaimana visi guru penggerak tercapai? Nah, kita akan melalui yang namanya pemahaman dalam filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mencapai visi guru penggerak. Nah, seperti yang saya tanamkan ini, bahwa pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita harus menuntun murid-murid untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan nasional melalui pembelajaran yang mereka lakukan sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai kodrat alam lingkungan sekitar mereka dan kodrat zaman saat ini. Nah, kodrat alam pada lingkungan sekitar mereka, bahwa tempat tinggal lingkungan sekitar mereka antara perkotaan dan pedesaan berbeda. Nah, makanya kita juga lakukan penghargaan hukuman yang untuk siswa di pedesaan dan perkotaan juga akan berbeda, ataupun keyakinan kelas yang akan kita lakukan sesuai kodrat alamnya tiap murid di beberapa daerah juga harus berbeda. Lalu juga posisi kontrol yang akan kita lakukan untuk anak-anak di beberapa lingkungan berdasarkan tempat tinggal geografis mereka juga akan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran dan pendidikan ke murid-murid ini juga harus memperhatikan kodrat alamnya yang akan dikaitkan dengan budaya positif yang akan kita lakukan ke murid-murid itu. Lalu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ini, yang pertama ya nih ya, sesuai juga dengan kodrat zaman, bahwa pendidikan saat ini harus minimal ya mendekati pembelajaran abad 21. Nah, dalam pembelajaran abad 21 ini, untuk mencapainya proses pembelajaran yang sesuai itu pun kita pasti akan melalui masalah-masalah di dalam prosesnya itu. Makanya kita bisa pakai juga posisi kontrol, lalu kemudian pakai segitiga restitusi. Nah, itu fungsinya yang ada pada kaitannya dengan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu juga anak-anak atau murid-murid juga kita tuntut mereka bisa merdeka batin, merdeka lahir, ya. Itu bagaimana caranya? Nah, itu kita harus mengerti menyelesaikan masalah mereka, ya, menggunakan beberapa langkah-langkah tadi itu, termasuk agar mereka bisa disiplin positif, juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, lalu ini masih yang pertama juga, untuk melalui dan melaksanakan visi guru penggerak itu
kita juga harus mengetahui karakteristiknya murid-murid masih dalam tahap wiraga atau wirama. Nah, kalau kita tahu wiraga, wiramanya mereka itu otomatis kita juga bisa menyesuaikan bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka ketika pada saat wiraga. Jadi perlakuan ke murid dalam tahap wiraga itu kita bagaimana dalam tahap 5 posisi kontrol itu akan berbeda caranya dalam menanganinya. Karena di situ ada tahap-tahap umur yang dilalui seseorang murid. Nah, apalagi untuk tahap wirama. Untuk tahap wirama ini anak murid-murid sudah besar, sudah mendekati masa pubertas juga, permasalahannya pun akan lebih kompleks dan bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan bagaimana kita berbicara kesepakatan bersama untuk membuat keyakinan kelas itu antara siswa dalam tahap wiraga dan wirama pun juga akan berbeda. Nah, lalu untuk mencapai visi guru penggerak juga itu dalam prakarsa yang sudah kita buat, kita juga perlu nilai-nilai guru penggerak kita. Oke, nilai guru penggerak kita yang pertama adalah berpihak pada murid. Bagaimana kita bisa memberikan murid-murid kita kemampuan untuk mandiri ya, untuk menggunakan apa namanya kodrat alam mereka, untuk menggunakan kodrat zaman mereka, sehingga mereka bisa merdeka secara lahir dan batin. Nah, di situ. Nah, kita berpihak pada murid, kita menuntun mereka supaya mereka bisa memunculkan potensi mereka. Bahkan murid-murid kita sebelumnya sudah memiliki kemampuan atau potensi sebelumnya yang bisa kita kembangkan lebih dari itu. Nah, lalu untuk nilai inovatif dari guru penggerak, kita akan menggunakan berbagai macam terobosan terbaru yang ada pada pembelajaran saat ini dan secara kontekstual ataupun kabar ataupun isu yang terjadi saat ini kita kembangkan ke dalam pembelajaran, kita pakai teknologi saat ini, kita pakai sosial media yang dalam taraf pengenalan karena mungkin murid-murid di tingkat dasar itu belum memperoleh izin untuk mengakses media sosial, bahkan itu masih menggunakan media sosial milik orang tua. Nah, di sini inovatif di sini ada hubungannya dengan pelaksanaan keyakinan kelas juga dalam mengatur murid-murid untuk bagaimana menggunakan teknologi yang benar, ada keyakinan kelas di situ. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya mereka, itu juga harus kita pakai keyakinan kelas untuk mengarahkan mereka dan tidak terlalu banyak peraturan yang perlu mereka ikuti sehingga keyakinan kelas itu akan tercapai. Selanjutnya nilai guru penggerak mandiri. Nilai guru penggerak mandiri ini kita bisa melakukan ya secara berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar murid yang saat itu harus mereka juga bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya dan saat itu juga mereka perlu disiplin positif dan juga bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Nah, disitulah ada hubungannya. Lalu untuk guru penggerak juga harus punya nilai reflektif. Nah, saat guru itu merefleksi kegiatan di awal, tengah, sama akhir pembelajaran itu, guru juga harus bisa sebagai posisi kontrol di situ. Karena tidak selamanya juga siswa itu tenang-tenang saja, pasti ada juga hambatan atau permasalahan yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Lalu juga guru penggerak harus juga punya nilai kolaboratif. Kolaboratif yang bagaimana? Kolaboratif yang dengan teman sejawat, kepala sekolah ataupun murid di sini untuk mencapai
apa yang sudah diprakarsai sebelumnya. Nah, jadi nilai guru penggerak yang saya sebutkan tadi ada 5 itu itu untuk mencapai visi guru penggerak melalui inquiry apresiatif ya, lalu juga menggunakan langkah bagja, itu tidak bisa terlepas dari bagaimana disiplin positif harus terwujud di tingkat kelas, dan anak-anak juga bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan, serta bagaimana kita membuat keyakinan kelas agar nilai guru penggerak itu bisa mencapai visi guru penggerak di situ. Nah, terus kita menuju ke peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak ini yang bisa juga sebagai pendorong tercapainya visi yang sudah diterapkan dalam prakarsa dan juga melalui bagja, bahwa peran guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pelatih guru yang lain juga teman sejawat, juga mendorong kolaborasi antara teman sejawat dengan kepala sekolah dan lain sebagainya, juga kepemimpinan murid, lalu menggerakkan komunitas praktisi. Di sini dalam mencapai peran tersebut, guru penggerak juga akan menggunakan ya pemahaman mereka dalam kebutuhan dasar manusia, supaya mereka dalam berperan di sekolahnya masing-masing untuk mencapai visi guru penggerak itu, mereka bisa tahu kebutuhan dasar muridnya itu apa. Jadi kebutuhan dasar, apakah mereka pengen diterima dan disayang, ataukah mereka pengen kebebasan, ataukah mereka hanya ingin diperhatikan. Nah, di situ kita akan tahu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, peran itu pun akan optimal juga apabila kita menguasai posisi kontrol sebagai manajer, supaya peran guru penggerak itu bisa mencapai prakarsa yang telah kita susun seperti itu. Nah, apalagi dari 5 peran itu, di tiap perannya itu memiliki sebuah karakteristik yang berbeda-beda, dan juga nanti akan ada permasalahan yang berbeda-beda pula. Jadi dari nilai tadi dan juga yang saya bahas sekarang, peran guru penggerak itu di dalamnya sangat kompleks sekali, yang akan mendorong kita untuk menguasai bagaimana peran-peran restitusi kita untuk mengetahui kebutuhan atau kebutuhan dasar murid kita agar mereka tercapai, lalu bagaimana kita membuat keyakinan kelas, itulah yang akan mendorong nanti guru penggerak bisa berperan untuk sekolah mencapai visinya, lalu nilai-nilai yang ada pada guru penggerak itu bisa optimal untuk mencapai visi. Nah, disinilah. Lalu yang terakhir adalah budaya positif. Nah, di sini adalah yang terakhir, bahwa guru penggerak harus bisa menguasai budaya positif yang sudah dipelajari pada modul 1.4 ini, bahwa disiplin positif itu memang harus kita lakukan untuk memotivasi ya murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka juga bisa menghargai dirinya mereka, seperti mereka bisa merdeka batin dan juga merdeka lahir, seperti itu. Nah, supaya kita bisa menjadikan mereka yang inginkan, makanya nilai-nilai guru penggerak kita harus bisa optimalkan. Nah, makanya saya taruh di sini itu visi guru penggerak yang ada di atas, seperti itu. Karena apa? Visi itu upaya dari penurunan visi sekolah ke misi sekolah. Nah, disinilah yang terletak puncak tertinggi, karena visi dan misi sekolah ini tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional. Seperti itu. Makanya saya buat urutan seperti ini, sehingga budaya positif yang terakhir itu harus dicapai oleh guru penggerak,
untuk menguasai beberapa hal yang tadi nomor 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terkuasai dan semuanya bisa diterapkan untuk mencapai visi guru penggerak. Nah, jadi walaupun di sini materi kita adalah tentang budaya positif, tapi ujung-ujungnya nanti ke prakarsa, ke bagja, ke visi guru penggerak. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan pertanyaan dari LMS. Pertanyaan satu ini, pemahaman materi apa? Ada hal menarik dan di luar dugaan. Ya, pemahaman materi yang saya lalui pada modul 1.4 ini yaitu ya tentang disiplin positif, bagaimana motivasi siswa agar bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan juga bisa menghargai sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu bagaimana kita menghindari menggunakan hukuman dan penghargaan yang akan menghilangkan motivasi mereka, tujuan mereka, bahkan untuk mengubah cara penyelesaian masalah mereka. Lalu bagaimana kita bisa menghadirkan keyakinan kelas yang sesungguhnya yang bisa mereka terapkan dengan beberapa poin yang bisa mereka ingat. Lalu bagaimana kita juga bisa tahu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi supaya tidak ada timbulnya masalah-masalah yang terdapat di kelas maupun di sekolah, sehingga perlunya kita untuk menerapkan posisi kontrol kita yang seharusnya sebagai manajer yang bisa menyelesaikan masalah murid, sehingga bisa kita lakukan seketika restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda? Cara berpikir saya berubah ketika saya mengetahui bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak selamanya bagus, bahkan bisa memojokkan mereka dibanding dengan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan dan disiplin positif serta posisi kontrol dan restitusi yang bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan kita menuntunnya, dan mereka akan berubah sesuai apa yang kita harapkan dan apa yang mereka butuhkan. Seperti itulah. Selanjutnya adalah, pertanyaan ketiga ini, pengalaman yang pernah saya alami adalah ya ketika melakukan posisi kontrol itu pernah saya lakukan sebelum membaca modul 1 ini, tetapi setelah membaca modul 1 ini lebih kompleks ya. Posisi kontrol yang sudah pernah saya lakukan adalah cara pemantau dan teman, seperti itu. Jika posisi manajer saya belum pernah mencobanya di awal-awal sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Lalu untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia itu sudah saya pernah lakukan, karena memang di situ beberapa ada pengetahuan tentang hak-hak dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, seperti itu. Perasaan saya setelah mengalami hal-hal itu ya cukup senang, dan yang paling menyenangkan adalah ketika melihat perubahan pada murid. Dia bisa secara mandiri dan kolaboratif bersama saya, bisa menyelesaikan persoalan mereka sehingga mereka bisa berubah secara positif, bukan karena paksaan, dan itu mereka lakukan setiap hari tanpa ada paksaan dan mulai adanya terbiasa. Nah, memang perlu adanya posisi kontrol manager dan seketika restitusi ini untuk memulai pendekatan penyelesaian masalah pada murid yang ada di kelas maupun di sekolah, seperti itu. Selanjutnya, kalau pengalaman yang sudah baik itu yang pernah saya lakukan dalam penerapan saya itu banyak sekali, tetapi yang perlu saya perbaiki bagaimana prakarsa di Bagja itu bisa saya lakukan, sukseskan dengan melalui budaya positif ini, terutama karena ini kalau tidak kita lakukan akan mengganggu proses prakarsa yang akan kita laksanakan dalam langkah-langkah Bagja itu. Makanya eh, terutama ya inilah keyakinan kelas seperti inilah yang perlu saya perbaiki, karena harus saya perbarui ketika beberapa
nilai-nilai kebajikan yang ada di situ kenaikan kelas itu sudah tercapai, seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum saya mempelajari modul ini, posisi saya itu sebagai pemberi hukuman dan penghargaan lah, sehingga adil seperti itu ya. Terus untuk posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Lalu perasaan saya itu sebelum mempelajari modul ini itu masih berpusat pada profil pelajar Pancasila untuk nilai-nilai kebajikannya, dan belum terlalu menjurus atau memfokuskan ke disiplin positif dalam hal menjadikan mereka itu apa yang mereka inginkan. Tapi kalau menghargai ya sepertinya sudah. Lalu sesudah mempelajari modul ini, posisi saya ada pada posisi control manager. Lalu perasaan saya setelah mempelajari modul ini, saya bisa membuat keyakinan kelas dan senang, dan juga merasa bangga karena bisa memberikan jalan untuk murid dan mereka, untuk jika ada masalah mereka bisa menyelesaikan sendiri sesuai keinginan mereka, walaupun ada keberatan sehingga mendorong itu. Untuk sebelumnya saya pernah menerapkan segitiga resolusi, tapi belum tahu kalau itu segitiga resolusi pada tahap memvalidasi ya, memvalidasi sama stabil. Saya itu dari dulu memang sepertinya dasar ya, tapi pertanyaan tidak seperti itu. Nah, bedanya hanya itu saja, menstabilkan, mereka tahu bagaimana latar belakang permasalahannya, lalu memvalidasi itu ya sepertinya kita tanya mereka melakukan seperti itu gitu loh. Nah, mempraktekannya ya sambil di tempat yang sepi itu, lalu mereka kita ajak ke tempat itu untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah, karena kalau di depan semua murid pastinya tidak akan fokus pada pertanyaan saya, bahkan itu bisa terpengaruh oleh keadaan di kelas. Makanya kita ambil mereka dari kelas ke tempat yang lebih fokus pada masalah yang terjadi, seperti itu. Kalau selain konsep pada modul ini, apa yang penting dipelajari itu saya belum menemukan, karena pada modul ini itu mencakup segalanya, karena ada di daftar pustaka. Lalu daftar pustaka itu dari sumber buku yang lengkap juga. Jadi dia mengcover konteks lain gitu lah. Nah itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa download aplikasi platform Merdeka Mengajar di Play Store. Pesan saya, siapkan ilmumu saat ini untuk hal tak terduga di masa datang. Oke, sampai jumpa.